Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sejak saya tertarik untuk membuat video di YouTube, eh, saya bertanya pada beberapa orang kira-kira video yang menarik menurut mereka itu seperti apa sih, atau yang biasanya mereka tonton itu yang bagaimana. Ada yang menarik dari jawaban seseorang gitu, menyampaikan bahwa ada video yang sangat menarik sebetulnya untuk dia tonton gitu, tapi dia memilih untuk menghindari menonton video-video di channel tersebut. Ketika saya tanya, ternyata yang dimaksud adalah channelnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Jawabannya adalah kenapa dia tidak mau menontonnya, katanya karena Raffi Ahmad itu membuat dia kagum. Ya saya bilang kalau membuat kagum bukannya justru harus ditonton gitu ya. Jawabannya karena dengan dia menonton dia takutnya malah dia menjadi iri gitu ya, kemudian berhayal katanya berhayal ingin seperti Raffi gitu ya dengan kehidupannya dia, dan dia sadar bahwa itu terlalu jauh sekali katanya untuk dia kejar gitu, atau mungkin saya nggak mungkin bisa seperti itu, tapi daripada ngelamun mendingan nggak ditonton sekalian katanya seperti itu. uh, tapi dari situ saya tertarik untuk berbicara mengenai Raffi Ahmad ya. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari apa yang kita tahu berkaitan dengan Raffi Ahmad. Saya pikir menarik untuk dibahas karena mungkin Raffi ini masih menjadi idola banyak orang sekali gitu ya, dan memang kalau saya simak sih di beberapa acara yang dia pegang, uh, Raffi Ahmad itu punya kekuatan dari dalam dirinya ya, auranya beda kalau dia udah bawain acara gitu, misalnya mohon maaf kalau misalnya berpartner dengan yang lain dan sebagainya. Ketika dia udah mulai bicara, ketika dia memang punya kekuatan tersendiri yang mungkin kita bisa belajar dari itu. Berkaitan dengan semua pencapaiannya, saya pikir semua tahu lah ya bagaimana dia dengan kehidupannya gitu ya, rumah 6 kafling yang menjadi satu gitu ya, terus mobil-mobil mewah yang udah kayak jajan cireng gitu ya, belinya mahal-mahal dan banyak sekali yang dia punya dan yang lainnya. uh, kita akan berbicara mengenai pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari seorang Raffi Ahmad dan kenapa dia bisa menjadi seperti itu. Hikmah yang pertama, kalau menurut saya, ini persepsi saya aja sih, kalian boleh menambahkan. Yang pertama, menurut saya Raffi Ahmad itu dia memulai sebelum orang lain memulai. Jadi seperti kita banyak tahu bahwa Raffi Ahmad itu sudah merintis karir dari lama sekali ya, dari tahun-tahun lalu. Betul bahwa memang banyak yang merintis karir bersamaan atau mungkin lebih dulu dari dia, tapi mempertahankan eksistensi itu juga tentu butuh perjuangan yang sangat luar biasa, dan ternyata sampai dengan tahun ini Raffi berhasil membuktikan bahwa dia memang masih tetap bertahan dan diperhitungkan gitu. Saya lupa sih ada satu acara ya dimana orang mengatakan bahwa artis juga mengatakan bahwa kalau Raffi mah udah di sini nih posisinya di atas banget, dan susah untuk orang ngejar gitu, dan gak akan ada yang bisa kayak dia gitu katanya. Saya mengambil pelajarannya salah satunya pada saat apa sih, orang lain belum memulai dia sudah memulainya. Dan ini saya pikir juga tidak cuma Raffi ya, tapi banyak sekali kayak misalnya mungkin Atta atau Ria Ricis dan sebagainya yang kita nilai orang sukses dengan apa secara finansial. Mereka memang memulai semuanya sebelum orang lain ramai memulai. Ini juga menjadi pelajaran sih buat kita bahwa memang secara teorinya katanya rumus kebaikan itu adalah uh, panjang jalannya dan sedikit pengikutnya. Jadi kalau sesuatu jalannya pendek, mudah sekali melaluinya gitu, kemudian juga lancar aja prosesnya gitu, itu bisa jadi harus dipertanyakan kembali nilai baik yang ada di dalamnya, apalagi kalau ternyata ramai pengikutnya gitu, jadi banyak sekali orang, maka jalan tersebut sudah harus diwaspadai. Bener gak sih jalan yang ditempuh ini? Nah, pada mereka yang tadi saya bicarakan itu, mereka memulainya di saat masih sunyi gitu ya, belum ramai orang melakukan itu, mereka sudah memulainya.
Kemudian yang berikutnya adalah mereka Raffi terutama uh, digambarkan ya dalam tampilan yang saya lihat selama ini, dia juga komit sekali dengan pekerjaannya gitu ya, bagaimana dia bertanggung jawab. Disampaikan bahwa katanya karena ada beberapa acara yang dia pegang itu sampai dari satu acara ke acara yang lainnya dia itu sampai nunggu tidur di basement gitu ya untuk istirahat setengah jam katanya, daripada terlambat misalnya dia mendingan tidak pulang dulu ke rumah tapi menuju ke acara berikutnya dengan memilih untuk menunggu gitu ya daripada dia telat gitu. Dan ini luar biasa kalau menurut saya, menjaga kepercayaan gitu ya, bagaimana orang bisa tetap percaya itu juga luar biasa yang tidak semua orang mampu melakukannya. Kemudian juga tanggung jawab, bahkan kemarin kalau saya lihat di satu acaranya dia itu waktu pulang turnya ke keliling dunia itu, dia hadir di satu acara di saat Jakarta banjir. Itu padahal dia masih jet lag, katanya baru datang dari sana, tapi ternyata dia sudah ada di tempat gitu ya, di tempat di lokasi syuting. Malah bintang tamunya yang pada telat karena banjir gitu, seorang Raffi ketika dia sendiri dalam kondisi yang masih harusnya masih beristirahat, ini sudah ada di lokasi dan dia menunjukkan kredibilitasnya dengan apa, dia datang ke tempat syuting sesuai dengan kesepakatan waktunya. Itu luar biasa yang harus dipelajari sekali gitu. Yang berikutnya adalah di catatan saya, Raffi itu luar biasa sekali menjaga silaturahmi. Saya termasuk yang saya sebetulnya ya, maksudnya saya biasa saja lah sebagai penonton gitu ya, cuman saya ingin apa yang saya tonton itu memang menjadi hikmah bagi diri saya. Pada saat Raffi ditangkap karena dugaan penggunaan narkoba, itu saya termasuk yang menyimak sekali bagaimana ada banyak orang yang memberikan support gitu ya, memberikan support kemudian mendukung dalam bentuk apapun gitu. Dan tampak sekali bagaimana Raffi ini apa sih, didukung oleh banyak pihak, keluarganya dikuatkan gitu ya, terus kemudian banyak yang mendukung, banyak yang mengatakan bahwa mereka percaya bahwa Raffi orang baik gitu, tetap diyakini kebaikannya meskipun pada saat itu sedang dalam kondisi terpuruk gitu ya, dalam tuduhan narkoba uh, di penjara, kalau setahu saya, kalau tidak salah ya, di penjara juga ya, rehabilitasi dan sebagainya. Di situ dibuktikan bagaimana ada banyak sekali orang yang sayang sama dia gitu ya, karena kekuatan silaturahminya dari banyak kalangan gitu ya. Kalau saya saksikan dia menjaga sekali itu gitu, dan itu luar biasa sih, tidak bisa dilakukan oleh semua orang gitu kalau menurut saya. Dia silaturahmi dengan banyak orang, bagaimanapun siapapun, pertemanannya juga luas sekali gitu dari banyak kalangan, dan itu luar biasa menjadi pelajaran yang mungkin mari kita sama-sama belajar dari sang Sultan Andara ini. Yang berikutnya adalah Raffi baik sekali sama keluarganya ya, bagaimana dia berbakti sama ibunya, orang tua yang masih ada mungkin, kemudian juga bagaimana Raffi juga baik terhadap bertanggung jawab lah ya terhadap adik perempuannya yang dua itu, menggantikan posisi almarhum ayahnya, kemudian juga apa sih, pelindung bagi mereka barangkali ya, karena memang perempuan semua kebetulan, bertanggung jawab ya dengan apa yang dia menyadari fitrahnya gitu ya, sebagai laki-laki punya tanggung jawab lebih, bahwa seperti Al-Quran sampaikan bahwa laki-laki itu uh, langkahnya lebih luas gitu ya, lebih lebar dari perempuan. Kemudian laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan, dan dia, saya pikir Raffi termasuk yang sudah berhasil untuk menjalankan itu. Kemudian juga termasuk juga pada bagaimana mertuanya sekarang gitu, saya lihat hubungannya juga sangat baik sekali, luar biasa gitu ya, disayang dan menyayangi sekali keluarganya. Dan ini juga yang membuat banyak pihak iri mungkin ya, Raffi itu ya ampun udah makaya gitu ya, terus juga dia sukses sekali hidupnya, ini berjodoh lagi dengan perempuan luar biasa yang juga bukan kaleng-kaleng gitu ya katanya, dengan kekayaan yang juga luar biasa gitu, tidak apa, tidak bisa disepelekan bahwa bergantung sepenuhnya sama Raffi, tapi dia juga sudah punya
basic kekayaan, basic keluarga yang luar biasa gitu. Orang pada bingung ini, makanya ada yang disampaikan bahwa si Raffi mah apa-apa juga jadi duit gitu ya katanya. Ada juga pembelaan bahwa bukan Raffi yang menjadikan itu menjadi duit, tapi memang ya disitulah berkahnya hidup seseorang gitu ya. Keberkahan hidup itu kan salah satunya dengan itu. Kalau saya melihat ini salah satu yang menjadi syariat adalah dari tadi baiknya silaturahmi, kemudian juga dari baiknya memperlakukan orang tua, apalagi ini ibu mungkin yang tinggal sebelah. Karena dalam setiap perbuatan baik itu dalam Islam kita diajarkan untuk memulai semuanya dari keluarga kita terlebih dahulu gitu ya. Sebelum kita ke orang lain dalam hal apapun, maka kita memulainya dari keluarga gitu. Yang berikutnya kalau saya lihat Raffi juga tidak aji mumpung ya. Ya maksudnya mungkin adalah dia juga beberapa kali memanfaatkan momen, memang maksudnya dalam bisnis mungkin lagi musim apa dia juga itu. Cuman maksud saya dia tidak aji mumpung itu dalam artian tidak serakah gitu loh. Kalau kalau sepenglihatan saya tidak yang mompang mumpung gitu ya, kalau kata orang Sunda segala macam dilakukan karena memang dia lagi ini, tapi tetap dengan perhitungan. Kalau menurut saya ini dibuktikan dengan, saya kagum sekali ketika Raffi dan Nagita ternyata punya akun IG aja cuman satu ya, berdua gitu, dan digunakan berdua, kemudian juga tidak, maksud saya tidak maruk gitu loh, jadi satu-satu, kemudian sama-sama bikin konten, misalnya sama-sama bikin apa apa sih membuka endorse sendiri-sendiri misalnya, tidak seperti itu, tapi mereka berdua saja, dan itu luar biasa sih kalau menurut saya. Di tengah pasti godaannya banyak sekali gitu ya, apa sih godaan untuk bisa meraih keuntungan lebih besar lagi tuh pasti banyak sekali dari datang ke Raffi dan Gigi gitu, tapi dia tidak memanfaatkan itu sembarangan gitu. Yang berikutnya kalau di catatan saya melihatnya Raffi sebagai orang yang tampaknya menikmati sekali ya gitu. Jadi semua pekerjaannya ternikmati, sehingga mungkin tersampaikannya kepada kita juga tampaknya dia enjoy sekali dengan ini. Dan ini menjadi luar biasa karena syarat untuk menyentuh hati gitu ya, hati orang itu hanya bisa disentuhnya oleh hati. Jadi ketika hati dia bahagia, mungkin ketika dia melakukan semuanya dengan tenang, dengan nyaman, maka tersampaikannya kepada kita juga senang aja gitu melihatnya, karena memang sampai kepada kita juga menerimanya dengan menggunakan hati. Karena ya sesuatu itu sesuatu yang baik gitu ya, tidak baik ya, baik tidak baiknya sesuatu itu memang tergantung dari bagaimana dia berasal, dari ketika dia tulus, ketika dia hatinya memang baik gitu, maka tersampaikannya ke kita juga dengan baik. Maka ketika kita menjadi bingung gitu, ada beberapa tujuan kita yang tidak tercapai dalam menyampaikan, misalnya dalam berperilaku, maka yang lebih utama harus dikaji dulu adalah hati kita. Barangkali ada yang salah dengan hati kita gitu, barangkali ada yang salah dengan proses kita, karena rumus untuk bisa mendapatkan hasil yang baik itu adalah niat yang baik dan proses yang baik di dalamnya. Jadi apabila sesuatu dilakukan dengan prosesnya sudah baik nih, sudah sesuai dengan yang seharusnya, tapi kenapa ya tidak sesuai dengan harapan hasilnya, kita kaji kembali, barangkali ada niat hati yang masih belum baik di dalam kita menjalaninya. Atau mungkin ya, niatnya udah baik kok, katanya tidak semua niat baik itu diterima dengan baik gitu ya. Ya barangkali ada yang keliru dengan prosesnya gitu. Tidak bisa tidak, kita juga tidak bisa mengabaikan syariat bahwa sesuatu itu harus baik dulu prosesnya, menempuh jalan kebaikan itu harus baik dulu jalannya. Meskipun mungkin pada akhirnya kita salah, kita keliru, kita apa, tapi meminimalisir apa yang menjadi madorot tetap harus dilakukan gitu ya. Karena apa sih, ketika kita dalam Islam itu kan diajarkan mengurangi nilai madorot itu menjadi lebih utama dibanding tujuan kita untuk meraih kemanfaatan sebesar-besarnya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan manfaat yang besar sekali dari ini, kita harus contoh seperti dalam kondisi corona sekarang misalnya,
aduh pengen sholat Jumat di masjid deh, ini harus bahwa sholat di masjid itu menjadi lebih utama misalnya gitu. Betul, itu tidak salah, bahwa itu kemanfaatan, itu kebaikan, tapi tidak boleh lupa juga bahwa Islam mengajarkan meminimalisir kemadorotan. Sesuatu yang merugikan diri kita, sesuatu yang bisa mendatangkan kecelakaan bagi diri kita saja, itu juga sebaiknya dihindari gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin kita bisa mengkaji lebih dalam lagi, dan kita bisa terus mengambil pelajaran dari apa yang tampak di sekeliling kita. Ya salah satunya itu sih, kalau saya bisa mengkaji. Teman-teman mungkin bisa menambahkan ya, apalagi sih nilai positif dari seorang Rapi, untuk kemudian kita bisa sama-sama belajar kaya dari Sultan Andara. uh, Nanti kalian boleh tambahkan barangkali ada yang lain di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.